Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dibaringi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjuduan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Kamis Kliwon ketemu Selasa Wage. Ini adalah request dari saudari Tita Zahrotun, dan kemarin juga di request oleh sahabat-sahabat yang lainnya juga, tetapi mohon maaf Mbah tidak mungkin menyebutkannya semuanya satu persatu di sini ya. Berarti 16 ketemu 7 ya, neptu weton jodohnya ketemu 23. Nah, dari hasil perhitungannya ini nanti tentu kita akan bisa ya memprediksi seperti apa kira-kira ya potensi realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titan kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Kamis ketemu Selasa bermakna kaya. Artinya dimungkinkan perjodohan ini ya rumah tangganya insya Allah bisa berpotensi menjadi orang yang kaya ya. Artinya aspek ekonominya ini sangat bagus, dan ini semua tentu harus diimbangi dengan ikhtiar, usaha dan doa yang bersangkutan ya. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro, artinya perjodohan ini ya ada kemungkinan berakibat salah satu ada yang jatuh sakit ya, bisa sang istri, bisa sang suami, ada kalanya juga menimpa sang anak. Dan loro di sini bisa juga yang menyangkut aspek psikisnya ya, kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai. Atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro atau soro oleh mergawe. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Sri, artinya insya Allah murah sandang pangane ketemu selamat. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Loro ya, kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi. Ada kemungkinan ya ada yang jatuh sakit ya, atau bisa juga Loro di sini menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya atau kesehatannya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut pekerjaannya. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe Gedong, artinya insya Allah murah sandang pangane, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tertinggi pada perhitungan ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Tunggak Semi, artinya insya Allah murah sandang pangane ya, selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan, yang ia peroleh untuk menafkahi atau memenuhi kebutuhan keluarganya. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Pisang Binugel, artinya perjodohan ini ada kemungkinan tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga karena memang disebabkan terjadi perceraian. Lalu hasil perhitungan 8 siklus ini tipe Sujanan, artinya perjodohan ini ada kemungkinan ya yang bersangkutan ini nanti sering terlibat cekcok atau pertengkaran di level tinggi, dan jika yang bersangkutan ini tidak bisa memperbaiki, membiarkannya terus-menerus terjadi berlarut-larut, maka bisa berpotensi terjadi perselingkuhan hingga perceraian. Naudzubillah ya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 7,7 bermakna terhukum oleh istrinya sendiri. Nah, ini mungkin perhitungan ini berlaku pada sang suami ya. Mungkin karena perilakunya yang tidak baik dan sebagainya ya. Ini ada kemungkinan yang pihak suami ini nantinya akan terhukum atau mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari pihak istrinya ya, karena perilakunya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi, ini ada 4 lampu hijau, kemudian 4 lampu kuning dan 1 lampu merah.
Nah, keempat lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Kamis ketemu Selasa bermakna kaya, lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe Seri, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Gedong, dan hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Tunggak Semi. Sedangkan keempat lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Loro, lalu hasil perhitungan 5 siklus juga tipe Loro, kemudian hasil perhitungan 8 siklus tipe Sujanan, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 7,7 bermakna terhukum oleh istrinya. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Pisang Binogan. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan ya, potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 67% sukses ya, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 33% gagal. Nah, ini kurang lebih sama dengan potensi keberhasilan Neptu Weton jodoh Mbah sama Ibu, ini kurang lebih 67% ya, 67% sukses, 33% gagal. Tetapi realitasnya justru lebih bagus dari perhitungannya ya. Nah, perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan meskipun tidak termasuk yang direkomendasikan, karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi. Tetapi tidak mengapa, dilihat dulu jika yang menjalaninya, yang bersangkutan ini perilakunya baik, insya Allah kedepannya bisa sangat baik juga, bisa lebih bagus insya Allah. Kemudian yang kedua, ini weton Minggu Kliwon ketemu Sabtu Legi ya. Ini adalah request dari saudara Febrian Kristi. Nah, ini berarti 13 ketemu 14, Neptu weton jodohnya ketemu 27 ya. Ini juga kemarin di request oleh sahabat-sahabat yang lainnya juga ya, tetapi mohon maaf Mbak, tidak mungkin menyebutkannya semuanya satu persatu di sini ya. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Minggu ketemu Sabtu bermakna melarat atau miskin, artinya aspek ekonominya ini perjodohan ini dimungkinkan kurang bagus ya. Ini berada di level yang taraf hidupnya kurang baik, dianggap melarat atau miskin seperti itu. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe Pati, artinya ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Atau jika itu tidak terjadi, makna Pati di sini bisa bermakna Pati rezekine atau Pati kebahagiaannya atau Pati keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Sri, artinya insya Allah murah sandang pangane ketemu selamat. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Dana, artinya insya Allah murah sandang pangani ya, taraf ekonominya ini bagus, berada di level sedang berkecukupan. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe Pangan, kurang lebih sama, murah sandang pangani, aspek ekonominya ini sangat bagus tetapi berada di level sedang berkecukupan. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Bhumika Petak, artinya yang bersangkutan ini dalam berumah tangga hatinya gelap, meskipun orangnya ini rajin bekerja, kuat dalam bekerja, tahan hidup dalam kondisi yang kekurangan atau menderita juga, punya kebiasaan yang suka menjaga kebersihan juga, tetapi yang bersangkutan ini ada kemungkinan akan sering menghadapi ujian cobaan dalam rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Satiro Lelaku, artinya dalam berumah tangga yang bersangkutan ini sering merasa serba salah karena sering menjadi bahan perbincangan atau rasan-rasan ya. Aspek sosialnya ini dianggap kurang bagus, tetapi lebih disebabkan karena memang ada orang lain yang sirik hati, iri dengki dan sebagainya, tidak suka ya. Ini tidak disebabkan oleh perilaku buruknya ya, perilakunya insya Allah baik ya, tidak disebabkan oleh perilakunya, tetapi memang disebabkan memang orang lain tidak suka, sirik hati seperti itu ya. Dan satuan tipe Satiro Lelaku ini kalau berdagang insya Allah potensinya ini sangat bagus. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe jodoh, artinya perjodohan ini memang sudah ada kecocokan, sudah ada keserasian dalam rumah tangganya antara suami dan istri. Ini insya Allah sudah bisa saling menerima, saling melengkapi
menghadapi satu sama lain. Lalu yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 4,5 bermakna banyak menghadapi godaan. Artinya dalam rumah tangganya yang bersangkutan ini sering menghadapi liku-liku atau godaan, ujian dan sebagainya ya. Ini nanti jika yang bersangkutan ini bisa melewatinya, insya Allah kedepannya akan sangat bagus. Nah, dari hasil perhitungannya ini tadi secara keseluruhan ini ada 4 lampu hijau, kemudian 4 lampu kuning dan 1 lampu merah. Nah, keempat lampu hijaunya ini tadi ya dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe seri, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe dana, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe pangan, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe jodoh. Sedangkan keempat lampu kuningnya tadi ini ya dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi. Hari umumnya tadi Minggu ketemu Sabtu bermakna melarat atau miskin. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe pemikir petak, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe satrio lelaku, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 4,5 bermakna banyak menghadapi godaan. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe pati. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan ya potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 67% sukses ya, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 33% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini masih boleh dilanjutkan meskipun tidak termasuk yang dianjurkan atau direkomendasikan, karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi ya. Tetapi tidak mengapa jika yang bersangkutan ini bisa memaksimalkan usahanya, ikhtiarnya, perilakunya juga baik, insya Allah ya Minggu Kliwon ketemu Sabtu Legi ini masih bisa diperbaiki ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.